Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mendemonstrasikan role play dengan judul perilaku kekerasan dengan anggota Kankan Ramadan Agung, Nadia Jamilatul Wahidah, Lola Dwi Kusuma, Fitria Nurholipah, Dea Fitri Ananda, dan Muhammad Azhar Laksamana. Selanjutnya ada kasus di sini, yaitu pasien K dibawa ke rumah sakit jiwa Stikes Medistra oleh keluarga dikarenakan pasien sering melukai diri sendiri bahkan orang lain. Keluarga pasien mengatakan sangat khawatir dengan perilaku pasien yang suka menarik diri serta tingkah laku yang mengalami perubahan seperti mata melotot, pandangan tajam, tangan mengepal, rahang mengatup, mengamuk, ingin berkelahi, berbicara dengan nada keras, kasar, ketus, serta postur tubuh kaku, sehingga pasien dibawa ke rumah sakit jiwa. SP1, perawat membina hubungan saling percaya, mengidentifikasi penyebab perasaan marah, tanda dan gejala yang dirasakan, perilaku kekerasan yang dilakukan, serta akibatnya. Selanjutnya, untuk SP1 akan dibawakan oleh Kankan dan juga Nadia Jamilatul Wahidah. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Nadia, bisa panggil saya Nadia, saya perawat dinas di rumah sakit ini. Boleh saya berkenalan Pak? Nama Bapak siapa? Senangnya dipanggil siapa? Panggil saja saya kan. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Masih ada perasaan kesal atau tidak? Masih. Baik, bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang tentang perasaan marah Bapak, di mana enaknya kita duduk untuk berbincang-bincang, Pak? Bagaimana kalau di ruangan tamu? Iya, nggak mau di sini saja. Oh iya, baik Pak. Berapa lama Bapak mau untuk berbincang-bincang? Bagaimana kalau 20 menit? Pasien mengangguk. Tahap kerja. Kalau boleh saya tahu apa yang menyebabkan Bapak marah? Apakah sebelumnya Bapak pernah marah, penyebab apanya? Tuh saya mau pergi kerja, saya belum menyiapkan pakaian saya. Samakah dengan yang sekarang? Tidak, istri saya tidak becus merawat rumah. Oh ya, jadi ada dua penyebab marah Bapak pada saat Bapak ingin berangkat kerja tapi istri Bapak belum menyiapkan pakaian. Apa yang Bapak rasakan? Tunggu respon pasien. Pasien hanya diam saja. Apakah Bapak merasakan kesal kemudian dada Bapak berdebar-debar, rahang terkatup rapat dan tangan mengempal? Iya, memangnya kenapa? Oh begitu, setelah itu apa yang Bapak lakukan? Iya, saya pukul saja istri saya. Lemari baju saya banting di depannya biar tahu rasa. Jadi istriku nggak becus kerjaannya. Oh iya, jadi Bapak memukul istri Bapak dan jatuhin lemari. Apakah dengan cara ini pakaian Bapak tersedia? Ya, saya tidak tahu, kan saya marah. Tanya saja sama istri saya. Begini Bapak, hal itu lebih baik ditinggalkan. Jika Bapak memukul istri, memecahkan piring, coba Bapak pikirkan kerugiannya apa yang Bapak alami. Istri saya jadi sakit dan takut pada. Betul, istri Bapak jadi sakit dan takut karena Bapak membanting lemari. Menurut Bapak, adakah cara lain yang lebih baik? Nggak tahu. Maukah Bapak belajar cara mengungkapkan kemarahan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian? Pasien hanya diam. Ada beberapa cara untuk mengontrol kemarahan Bapak. Salah satunya adalah dengan cara fisik. Jadi melalui kegiatan fisik disalurkan rasa marah. Bagaimana kalau kita belajar
satu cara dulu pasien. Iya. Begini Pak, kalau tanda-tanda marah tadi sudah Bapak merasakan, maka Bapak berdiri lalu tarik nafas dari hidung, buang. Tahan sebentar lalu keluarkan atau tiup perlahan-lahan melalui mulut seperti mengeluarkan kemarahan. Mari Pak kita coba bersama-sama. Bareng tarik nafas. Ayo coba lagi tarik dari hidung. Bagus, tahan dan tiup melalui mulut. Nah, lakukan 5 kali. Bagus sekali, Bapak. Sudah dapat melakukannya. Sebaiknya latihan ini Bapak lakukan secara rutin. Sehingga bila sewaktu-waktu rasa marah itu muncul, Bapak terbiasa melakukannya. Bagaimana perasaannya Bapak? Lumayan baik. Baiklah Pak, sekarang kita masukkan cara mengontrol kemarahan yang pertama, yaitu dengan cara kegiatan fisik. Tarik nafas dalam ya Pak. Ke dalam buku harian Bapak, mari saya bantu tahap terminasinya. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang tentang kemarahan Bapak? Biasa saja. Tapi ya sedikit lega sih. Bapak bisa sebutkan cara mengontrol kemarahannya yang tadi kita melakukan? Baik dengan cara menghembuskan nafas dalam dari hidung lalu. Baik Pak, bagus sekali. Sekarang kita buat jadwal latihan ya Pak. Berapa kali sehari Bapak mau latihan napas dalam? Ya kalau saya lagi marah saja. Baiklah, bagaimana kalau besok kita akan melakukan evaluasi latihan napas dalam dan kegiatan yang kedua, yaitu mencegah atau mengontrol marah Bapak dan dengan memukul kasur dan bantal. Bagaimana Bapak setuju atau tidak? Bagaimana kalau di kamar Bapak saja Bapak setuju? Iya terserah. Baik, besok kita latihan cara lain untuk mencegah atau mengontrol marah Bapak. Selamat pagi, saya permisi dulu ya Pak, pasien hanya diam. Baik, selanjutnya lanjut ke SP2, yaitu mempraktekkan secara fisik. Perawat mengevaluasi latihan napas dalam dan melatih pasien memukul kasur dan bantal untuk mengontrol marah dan menyusun jadwal kegiatan harian cara kedua, yang akan dibawakan oleh Dea Fitri Ananda dan Muhammad Azhar Laksamana. Selamat pagi, Pak. Saya perawat Dea untuk melakukan kegiatan yang kedua sesuai jadwal. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Adakah hal yang menyebabkan Bapak marah? Apakah latihan nafas dalamnya sudah dilakukan, Pak? Iya, sudah. Coba saya lihat jadwal kegiatannya. Bagus sekali, Bapak telah melakukannya dengan baik. Baik, sekarang kita akan belajar cara mengontrol perasaan marah Bapak dengan kegiatan fisik untuk cara yang kedua. Di mana kita berbicara bagaimana kalau di kamar Bapak? Iya. Baik, mari kita ke kamar Bapak. Kamar Bapak nomor berapa? Nomor 4. Mau berapa lama? Bagaimana kalau 20 menit? Kalau ada yang menyebabkan Bapak marah dan muncul perasaan kesal, dada berdebar-debar, mata melotot, selain nafas dalam, Bapak dapat melakukan pukul kasur dan bantal. Oh iya, pertama coba Bapak lakukan nafas dalam.
Bagus sekali Bapak sudah melakukannya. Sekarang mari kita latihan memukul kasur dan bantal. Jadi kalau nanti Bapak kesal dan ingin marah, langsung ke kamar dan lampiaskan kemarahan tersebut dengan memukul kasur dan bantal. Nah, coba Bapak lakukan, pukul kasur dan bantal. Ya, bagus sekali Bapak melakukannya. Baiklah, sekarang kita memasukkan cara mengontrol kemarahan yang kedua, yaitu dengan cara kegiatan fisik kedua. Ke dalam buku harian Bapak, mari saya bantu. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang, Pak? Jadi sekarang kita punya dua cara untuk mengontrol marah. Apa saja, Pak? Coba sebutkan. Yang nomor 1 dengan tarik nafas dalam, kedua memukul bantal dan guling. Bagus sekali Bapak dapat menyebutkannya semua. Jika dengan tarik nafas dalam Bapak belum merasa terkontrol marahnya, Bapak bisa melakukan cara mukul bantal dan guling ya Pak. Sekarang kita buat jadwal latihan ya Pak. Berapa kali sehari Bapak mau latihan memukul bantal dan guling? Bagaimana kalau 3 hari sekali? Pagi, hari setelah bangun tidur, setelah makan siang, dan malam sebelum tidur. Iya, oke. Baiklah, bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk evaluasi latihan nafas dalam, memukul bantal dan guling, serta melakukan kegiatan yang ketiga, yaitu mencegah atau mengontrol marah dengan latihan cara verbal. Bagaimana Bapak setuju? Bagaimana kalau di kamar Bapak saja? Bapak setuju? Iya, terserah. Baik, besok kita latihan cara lain untuk mencegah atau mengontrol marah. Selamat pagi. Pagi. Baik, selanjutnya masuk ke SP3, perilaku kekerasan, latihan cara verbal. Perawat mengevaluasi jadwal harian untuk mengontrol perilaku kekerasan secara fisik ke-1 dan kedua. Latih mengungkapkan rasa marah secara verbal seperti menolak dengan baik, meminta dengan baik, mengungkapkan perasaan dengan baik, mengungkapkan marah secara verbal, dan buat jadwal dalam kegiatan sehari-hari yang akan dibawakan oleh Fitrian Holipa dan Lola Dwi Kusuma. Selamat pagi, Pak. Saya perawat Lola untuk melakukan kegiatan yang ketiga sesuai jadwal. Bagaimana, Pak? Kemarin sudah dilakukan latihan tarik nafas dalam dan pukul kasur bantal. Bagaimana kalau kita ulangi sekali lagi? Apa Bapak setuju? Iya, setuju. Bapak melakukannya dengan baik sekali. Apa yang dirasakan setelah melakukan latihan tadi? Saya merasa lebih baik. Bagus. Coba saya lihat jadwal kegiatan hariannya. Bagus, Pak. Nah, kalau tarik nafas, dalamnya dilakukan sendiri. Tulis M, artinya mandiri. Kalau setelah diingatkan perawat, baru dilakukan maka tulis B, artinya dibantu atau diingatkan. Kalau tidak dilakukan, tulis T, artinya belum dapat melakukan. Bagaimana kalau sekarang kita latihan cara bicara untuk mencegah marah? Iya. Gimana enaknya untuk berbincang-bincang? Bagaimana kalau di ruang tamu? Baik, Sus. Berapa lama Bapak mau kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau 20 menit? Iya. Sekarang kita latihan cara bicara yang baik untuk mencegah marah. Kalau marah sudah disalurkan melalui tarik nafas dalam atau pukul kasur dan bantal dan sudah lega, maka kita perlu bicara dengan orang yang membuat kita marah. Ada 3 caranya, Pak, yaitu meminta dengan baik tanpa marah dengan nada suara yang rendah serta tidak menggunakan kata-kata kasar. Misalnya,
Bapak meminta uang kepada istri Bapak. Coba Bapak minta uang dengan baik. Bu, saya perlu uang untuk membeli rokok. Nanti dapat dicoba di sini untuk meminta baju, minta obat, dan lain-lain. Coba Bapak praktikan. Bu, saya perlu uang untuk membeli rokok. Bagus, Pak. Nah, sekarang menolak dengan baik. Jika ada yang menyuruh dan Bapak tidak ingin melakukannya, katakan, maaf, saya tidak dapat melakukannya karena sedang ada kerjaan. Coba Bapak praktikan. Maaf, saya tidak dapat melakukannya karena sedang ada pekerjaan. Bagus, Pak. Kemudian mengungkapkan perasaan kesal. Jika ada perlakuan orang lain yang membuat kesal, Bapak dapat mengatakan, saya jadi ingin marah karena perkataan itu. Coba Bapak praktikkan sendiri. Saya jadi ingin marah karena perkataan itu. Baik, Pak. Sekarang kita masukkan latihan tadi ke dalam jadwal sehari-hari. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang, Pak? Baik, Jadi, sekarang kita punya berapa cara untuk mengontrol marah? Apa saja, Pak? Bisa Bapak sebutkan? sudah 3. Tarik nafas dalam, mukul bantal guling, dan dengan cara verbal. Bisa Bapak sebutkan cara bicara yang baik untuk mencegah marah? Meminta dengan baik, menolak dengan baik, dan mengungkapkan perasaan kesal. Bagus sekali, Pak. Sekarang kita masukkan ke dalam kegiatan sehari-hari ya, Pak. Bagaimana kalau setelah jam makan bersama dan sore hari? Baik, Sus. Baik, kalau begitu saya pergi ke ruang perawat ya, Pak. Baik, Sus. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendemonstrasikan role play dengan judul Risiko Perilaku Kekerasan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.